Ya, shalom sekali lagi saudaraku yang terkasih. Ya puji Tuhan, begitu cepatnya dari Jumat ke Jumat lagi. Jumat lalu setelah ibadah Bible study, ya saya harus bawa Ibu Lili ke rumah sakit. Ya, ini juga berkaitan ya, kita sedang bicarakan tentang kan medan peperangan kita di pikiran. Ya, kita pemenang ya, saudara, katakan kita pemenang lebih daripada pemenang. Itu udah pasti. Ya, dan hanya permainan, dikatakan permainan apa ya, main game aja, main game dari iblis ya. Makanya judul malam ini kan kemenangan atas permainan pikiran dari iblis atau musuh ya. Jadi cuman di pikiran doang sebenarnya. Dari ini ya, sebelum jauh ya, ini dari bab 11 ya. Bab 11 kita rangkum aja dalam satu pengajaran malam ini. Jadi dari siang Ibu Lili sesak-sesak gitu. Udah percaya aja, ya kan kita ngomongin kan, jantung Kristus, tubuh berkualitas, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Nah, sampai ikut Bible study sebenarnya Bu Lili Jumat lalu. Nah, Jumat lalu saya pikir, waduh, tiba-tiba ngelihat dari depan itu siaran udah mulai bolak-balik kayak panik gitu kan. Jadi nggak bisa tidur, hanya harus duduk, harus ini, dan jantung ya. Kerasanya napasnya ngap gitu. Karena sebenarnya karena juga salah makan obat tuh. Dia main beli aja obat di apotik. Menurut orang apotik ini, ya tadi di rumah sakit kemarin, ya maksud minggu lalu, jadi ngomongnya salah-salah ya. Bahwa obat itu yang buat salah lah ya. Jadi jantungnya detaknya salah atau apa. Jadi ada serangan, memang serangan jantung. Dan menurut dokter sih bahaya lah begitu ya. Saudara, tapi sekali lagi beli oksigen, tapi nggak bisa karena harus semprot-semprot doang. Terus akhirnya ada tetangga kenal, Mika ambil ya oksigen sampai 1 tabung habis, tetap aja ngap. Jadi jam berapa tuh? Jam 12, jam 1, jam 2 lah mungkin ya, jam 1 malam gitu, udah hari Sabtu. Nah, saudara, kita bicara tentang kemenangan ya. Kita ini lebih dari pemenang. Tuhan yang berperang ganti kita ya. Tuhan yang berperang, atau gini, peperangan milik Tuhan, jelas ya. Itu kita harus teguh tuh, peperangan milik Tuhan. Dan peperangan itu hanya di pikiran. Kenapa? Karena iblis nggak bisa masuk lagi sebenarnya. Ya, cuman kan dituduh kan, saya sakit, saya lemah, dia pakai kata ganti orang pertama kan. Itu saya emang jantungnya payah, saya begini begitu ya, belum lagi inputan macam-macam. Ya, dan kalau kita dengar kenyataan dari dokter, ya kenyataan aja sebenarnya. Tapi kan kita memiliki kebenaran. Nah, singkat cerita, saya udah nangis-nangis gitu ya, tetap masuk ke rumah sakit. Ya biasanya Bu Lili, nih mau ke rumah sakit nggak? Udah nggak usah katanya, nggak usah. Dia udah merasa kadang-kadang suka kayak lebih dari dokter sih. Jadi ya udah, pokoknya nggak apa-apa, ya tidur aja. Tapi nggak bisa lagi karena napasnya sesak. Akhirnya udah oksigennya habis, nyerah dia. Ya udah, yuk ke UGD, akhirnya pergi ya. Nah saudara, hari Jumat, hari Minggu kita dengar apa, restorasi. Jadi sebenarnya mindset atau medan pertempuran di pikiran itu real ya, yang kemarin saya alami itu real ya. Kenapa Ibu Lili bisa nggak masuk? Aduh, nanti kalau ini pasti bayarnya mahal, masih gini, masih begitu ya kan. Udah, Mika bilang, Mami kasih tahu tuh jangan pikirin uang. Ya udah, ya emang udah nggak usah dipikirin itu, Tuhan sediakan, singkatnya gitulah ya. Jadi semua sebenarnya hanya rest dan ya betul, dirawat, kasih obat, akhirnya ada dokter paru, dokter jantung. Tapi yang saya lihat gini, waktu pulang habis doa, kan setiap kali doa, tiap dikasih obat atau ditangani apa, ya kita doa semuanya jadi berkat.
semua jadi yang baik, ya, semua diagnosa saya baik, nggak ada kesalahan. Diperiksa jantungnya juga semuanya baik. Akhirnya periksaan-periksaan laboratorium itu hanya membuktikan bahwa baik aja sih sebenarnya. Ya, nggak ada yang bocor gitu. Ya, dia sampai nangis-nangis juga, senang gitu ya. Nah, pulang dia tetap percaya kita direstorasi lebih baik. Lili juga direstorasi lebih baik 120% dari sebelum diserang gitu ya. Kan bahasanya serangan jantung tuh. Ya, jadi ya semua orang bilang kenapa nggak BPJS, nggak ini. Ya Tuhan sediain dah. Singkatnya gitulah ya. Dari orang-orang yang nggak saya pahami juga, tapi disediakan. Dan sekarang udah pulang. Ya udah jalan-jalan, udah kemana. Ya cuman saya ngeliat gini, iya ya, permainan main game ini dari musuh itu real sebenarnya, real. Dan ultimate-nya tuh artinya yang paling mentok, habis-habisan iblis buat tuh gini, kamu sudah menghujat Tuhan, gitu ya, kamu nggak, keselamatan kamu hilang pasti karena kamu udah menghujat Roh Kudus, bukan menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus. Nah itu semua di medan pertempurannya di pikiran aja sebenarnya. Karena nggak ada dosa yang nggak dihapus oleh darah. Itu udah harus percaya. Nah kita juga akan pelajari, pilah benar-benar ya. Ya tapi kan ada ayatnya pamit itu ke Tuhan Yesus yang ngomong. Nanti kita akan lihat. Ya sebelum masuk ke situ kita akan baca dulu kesaksian dari Max ya. Max ini kelihatannya perwira marinir. Ya marinir Amerika Serikat. Nanti saya baca aja. Pendeta Prince, saya sudah lama ingin menulis kepada Anda untuk berbagi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya melalui pengalaman saya di Singapura. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena secara ajaib dibimbing menuju gereja Anda. Saya adalah siswa Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat dan 4 bulan lagi akan ditugaskan sebagai perwira dalam Korps Marinir. Saya sudah menjadi orang Kristen selama hampir 3 tahun. Tapi selama lebih dari setahun saya merasa hidup dalam belenggu ikatan yang berat. Beban ya. Seperti Anda, saya yakin bahwa saya telah melakukan dosa yang tak terampuni. Bagi saya kasih karunia adalah hal yang buruk. Ya, kasih karunia kebanyakan orang tuh nggak benar. Saya tahu bahwa saya pantas untuk masuk neraka menurut ajaran perjanjian lama. Dan karena Yesus telah datang dan saya masih berdosa, saya semakin merasa bahwa saya pantas masuk neraka. Jadi di dalam hati saya berharap Yesus tidak pernah datang. Maksudnya datang kedua kali ya. Singkat cerita, saya putus asa. Saya merasa melakukan apa saja saya mau melakukan apa saja untuk menemukan damai sejahtera bersama Tuhan. Sayangnya, saya tidak menyadari bahwa fokus saya untuk melakukan lebih untuk Tuhan hanya membuat saya semakin jauh dari damai sejahtera yang saya dambakan. Tak lama kemudian saya menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Saya menarik diri dari teman-teman Kristen. Saya bahkan meyakini beberapa dari mereka sedang menuju neraka bersama-sama saya. Saya tidak bisa menceritakan keputusasaan dan kesengsaraan yang saya rasakan tahun itu. Tanggal 18 April 2001 malam saya menulis dalam jurnal. Saya akan melakukan apa saja untuk menemukan seorang yang dapat menunjukkan jalan menuju Tuhan. Bukan jalan menuju agama, tetapi jalan menuju Tuhan yang hidup. Saya tidak tahu bahwa saat itu Tuhan tengah mempersiapkan hati saya. Selama 15 halaman selanjutnya, dalam jurnal yang sama, saya menulis kata-kata pengharapan dan kebahagiaan. Nah, tibalah saya di akhir studi junior saya. Saya menerima perintah untuk ikut kapal selam ke Thailand. Sehari sebelum saya pergi, saya diberitahu bahwa kami tidak akan menuju Thailand, melainkan Singapura. 4 hari pertama saya tiba di Singapura, saya habiskan untuk bertamasya. Suatu malam saya pergi ke suatu bar bersama seluruh perwira. Bar terasa menjijikan dan saya meninggalkan tempat itu lebih awal bersama seorang teman. Saat kembali ke hotel, saya berdoa kepada Tuhan karena saya rindu menemukan suatu persekutuan. Saya berpisah dengan teman itu dan terus berjalan di jalan yang ramai. Herannya, tiba-tiba saya mendengar seorang perwira bertanya, "Apakah Anda mencari gereja?" Tentu saja saya mengiyakan pertanyaan pria tadi. Ternyata adalah anggota jemaat Anda, maksudnya Pastor Prince. Ia memberikan saya nomor telepon rumahnya beserta arah menuju gereja
yang menceritakan ada kebaktian pendalaman Alkitab pada hari berikutnya. Kami hanya berbicara sebentar sebelum berpisah jalan. Saya bersyukur karena menghadiri ibadah pendalaman Alkitab pada Jumat malam, Bible study ya, seperti kayak malam ini. Saya masih suka menghakimi sehingga saya meragukan semuanya. Namun renungan yang saya dengar belum pernah saya dengar sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu saya menghadiri kebaktian gereja Anda, memesan 13 kaset khotbah Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mau mencoba apapun untuk menemukan Tuhan, meskipun saya tidak berpikir kaset-kaset itu akan berpengaruh bagi hidup saya. Hari itu, saya berangkat dengan kapal selam, lalu mendengarkan rekaman tape ya, Winning the Battle of Your Mind. Sekitar 8 kali berturut-turut, ya, memenangkan peperangan di dalam pikiran. Ya, judulnya. Hidup saya tidak pernah sama lagi setelah itu. Saya mendengar kaset lain, dan maksudnya CD ya, maksudnya kali ya, 2001 sih. Saya mulai melihat kasih karunia Tuhan. Ketika kembali ke Amerika Serikat setelah hanya 3 pekan di kapal selam, ibu saya dapat melihat perubahan besar dalam sikap saya. Di mana dulunya saya depresi, sekarang ada kebahagiaan. Di mana dulunya ada sikap suka menghakimi, sekarang ada kasih. Ketika saya kembali ke akademi pada bulan Agustus, saya memberikan CD-CD tersebut kepada teman-teman yang dulunya saya yakini masuk neraka bersama saya. Saat berikutnya saya melihat mereka semuanya penuh sukacita. Harapan dan kerinduan saya adalah agar email ini membesarkan hati Anda, maksudnya surat ya. Saya berdoa suatu saat Tuhan dapat memakai saya menyampaikan pesannya ke gereja-gereja di Amerika dan Korps Marinir. Saya sangat senang jika Anda dapat mendoakan saya. Saya berdoa agar suatu saat saya mengunjungi Singapura dan ke gereja Anda lagi. Saya sadar para marinir harus tangguh, tetapi kerinduan saya untuk bersekutu dengan Anda dan gereja Anda begitu kuat, sehingga kadang saya menangis. Saya berharap dapat mendengarkan CD-CD khotbah Anda yang lainnya. Semoga kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera bersama Anda dan keluarga. Nah, ini Pastor Ben ya. Kisah Max sebelum berakhir di sini. Menarik, 2 tahun setelah saya menerima emailnya, salah satu perwira angkatan laut yang diberi CD oleh Max menulis kepada kami bagaimana hidupnya sudah berubah. Seperti diceritakan Robbie, sekarang temannya nih si Robbie. Ia menyebutkan bahwa Max 2 tahun setelah perjalanan ke Singapura menjadi perwira terhormat dalam pelatihan pilot pesawat jet dan seorang yang menonjol di antara sesamanya. Kasih dan karunia Tuhan yang telah membebaskan Max juga mengubah dirinya menjadi seorang memiliki kasih dan sukacita Tuhan sehingga banyak orang ingin bergaul dengannya. Kesaksian yang luar biasa tentang kasih karunia. Saya teringat bahwa saya begitu termotivasi oleh perbuatan Tuhan bagi Max, sehingga saya menerima email 12 tahun silam di tahun 2002 lalu. Tuhan mulai menunjukkan Injil kasih karunia harus melampaui 4 tembok gereja lokal kami di Singapura. Dan sekitar 5 tahun berikutnya Tuhan membuka pintu bagi kami dan kami membuka siaran televisi pertama di Amerika pada bulan April 2007. Kini kami melakukan siaran di 200 negara lebih dan 40 jaringan televisi, 60 jaringan televisi seluruh dunia, menjangkau jutaan pemirsa dengan Injil kasih karunia. Kini terjadi revolusi kasih karunia yang menyapu dunia. Saudara, lihat ya, kesaksiannya selalu berbuah ya. Kita lihat buahnya ya. Tapi sekali lagi, yang kita sekarang mau pelajarin, kan kita mau lihat main gamenya iblis itu apa sih? Menyerangnya di pikiran kan. Orang-orang Kristen kalau nggak menyadari kasih karunia, semua juga stres. Saya sampai bingung kan, ini abis Bible study, lihat Ibu Lili udah ngap-ngapan gitu, saya cuma bilang, Tuhan, nggak bisa begini nih. Ya, Ibu tetap bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya pergi-pergi aja. Ya saya melihat Ibu Lili setelah diperiksa, Li, tahu nggak bahwa Tuhan itu melalui dokter-dokter, kamu tidak tahu kan? Emang dia selalu gini, aduh jantung saya kenapa, jantung saya. Ya, sekarang lihat deh. Ya saudara, saya bukannya mengomong-ngomong kosong ya. Lili juga cerita ada suami daripada temennya, ya nggak bisa ada serangan jantung gitu kayak Ibu Lili. 4 hari kemudian meninggal gitu. Jadi kalau secara di luar
secara umum di luar Yesus gitu, memang berbahaya. Dokter juga bilang gitu. Tapi saya ya bukannya sombong ya, tapi hanya mendengarkan itu sebagai informasi aja. Pak, ini bahaya loh, ini serangan loh, ini jantung begini, ini begitu. Ya jadi secara kedokteran memang besar sekali. Tetapi secara mind game ya, yang mindset pikiran kita tahu bahwa Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Masa Tuhan kasih penyakit gitu? Udah gitu hari Minggu dikhotbahin restorasi 120%. Li, jangan cuman sembuh, Li, tapi restorasi 120%. Ya kan? Semangat. Ya hidup bukan hidup setelah sakit. Banyak kan orang yang banyak umurnya tuh, yang ngomong-ngomong di Bu Lili udah mau 60 juga. Ya, banyak umurnya biasanya setelah sakit drop gitu ya, buruk gitu, kesehatannya jadi buruk. Terus orang mengharapkan nanti ke rumah sakit lagi, jadi langganan. Orang mulai bilang, ya wah nanti kalau udah umurnya segini nanti teman-temannya pada datang. Saya pikir teman-teman manusia ya, bukan teman-teman penyakit. Orang tuh udah mengistilah-istilahkan yang seperti itu. Nah itu sebenarnya peperangan rohani sekali lagi. Ya cuman dari luar menyerang. Gitu ya. Ya apalagi kan kalau itu lu sih nggak punya BPJS, masalah keuangan gitu misalnya. Nggak ada saudara, nggak ada sama sekali. Saya ngomong nih ya pada saudara, makasih kalau yang udah support. Tapi sederhananya gini, semua Tuhan sediakan gitu. Udah kayak retret aja, udah lewat, udah saya tungguin tiap hari, bisa yang nggak tungguin tidur juga. Ya lewat aja. Dan sekarang 120% lebih baik. Begitu saudara. Pasti nggak apa-apa? Pasti. Kenapa? Karena Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Tuhan yang merestorasi, menyembuhkan, kita belajar ya. Kalau mereparasi, menyembuhkan, bukan kayak reparasi manusia. Kalau jam direparasi, nggak anti air nantinya. Karena udah dibongkar sealnya. Kalau manusia direstorasi sama Tuhan, jantung baru. Masa misalnya apa? Lazarus di kuburan, Lazarus keluar, kan udah busuk, jantungnya udah busuk, paru-parunya udah busuk, ginjalnya udah busuk, 4 hari udah busuk. Terus dia jadi mumi gitu. Enggak, saudara. Amin. Ya yang dikasih semuanya baik lagi. Ya semua baik, sempurna. Jadi saudara kita juga nggak usah takut kalau pun harus melalui hal-hal itulah, lewat aja gitu. Lembah kekalaman lewat-lewat aja. Amin. Ya seperti, wah kemarin kena COVID, wah nanti paru-parunya pasti gini, nanti pasti begitu. Enggak saudara. Lebih baik sebelum kena gitu. 120%. Nah, kembali lagi ya, iblis tuh senang main game ya. Ini istilah bahasa Inggrisnya kan main game. Jadi permainan pikiran tuh main game. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu menjadi serangan-serangan yang habis-habisannya dia lah, paling mentoknya dia tuh gitu tuh. Ya, sebagai konselor saya juga berapa kali pernah ketemu gitu, 1-2 orang Kristen yang bilang, Pak Melki, saya mah udah gak mungkin selamat deh, saya udah menghujat Roh Kudus. Ya mungkin dia, itulah yang terus dituduh, dan memang dia mungkin mengatakan apa, saya nggak tahu di waktu yang lalu. Nah, saya bacakan aja ya, kita hadapi, saudara. Ya Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya jelas ya ayatnya begini ya. Ini kan perkataan Yesus sendiri kepada orang Farisi. Itu poin pertamanya, nanti kita lihat. Ya, kita lihat dari Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia bilang gitu ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini masalah, ini apa maknanya? Apa dosa yang tak terampuni itu? Ya, dan itu yang dipakai bagi orang Kristen. Kan orang Kristen yang kena Roh Kudus. Kan orang Kristen yang dimeterai Roh Kudus. Ya mungkin dia lagi kesel, dia ngomong apalah nggak tahu saya. Nah itu udah menghujat Roh Kudus. Nah itu menjadi tuduhan yang habis-habisan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang itu.
Ya, nah jadi pertama yang saudara percaya bahwa orang percaya lahir baru, saudara dan saya, ya tidak mungkin ya tidak mungkin persisten menolak Yesus. Ya, jadi orang yang disebut menghujat Roh Kudus persisten menolak Yesus, dan nggak mungkin kita, karena kita di dalam Yesus. Ya, kita di dalam bahtera. Kalau kita jatuh aja, kita jatuh di dalam bahtera, bukan kelempar keluar bahtera. Ya, sekali lagi ya, nggak ada dosa apapun yang tidak bisa dibasuh oleh darah Yesus. Itu kepastian. Itu kepastian. Nah, orang Farisi belum percaya Yesus. Dia persisten menolak Yesus. Yesus buat mujizat, dia bilang, kamu pakai kuasa Beelzebul. Di Matius 12 ayat 24. Tapi orang Farisi mendengarnya dan mereka berkata, dengan Beelzebul pengulu setan, ia mengusir setan. Artinya dia persisten menolak Yesus. Karena yang mengerjakan adalah power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus. Yesus sebagai manusia melakukan mujizat dengan kuasa power dari Roh Kudus. Ya, tetapi orang Farisi menolak dan mengatai, bahkan ya malah kurang ajar gitu ya, mengatakan kuasa dan power Yesus itu dari Beelzebul, penghulu setan, raja lalat tuh ya, Beelzebul ya. Kita tidak mungkin melakukan dosa seperti itu. Kita menerima Yesus dan dibasuh oleh darah, sudah selesai. Jadi kalau orang yang mendengar juga ya di rekaman YouTube atau itu udah kena trap atau jebakan itu, bahwa dia udah dalam posisi nggak mungkin lagi deh, karena gue udah menghujat Roh Kudus, sudah pernah mau tobat juga kan, diajarinnya minta ampun, tapi udah kena yang ini lagi, yang menghujat Roh Kudus, sudah nggak mungkin selamat deh. Nah itu tipuan, saudara ya. Karena gini, kalau kita baca Alkitab kita, Paulus tuh nggak pernah sekalipun di perjanjian, ya setelah salib kan kitab-kitab 2/3 surat-surat perjanjian baru itu Paulus yang tulis kan. Nggak pernah dia mention atau menyampaikan tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, dosa tak terampuni. Kenapa? Karena darah Yesus, saudara. Sekarang tidak ada lagi penghukuman, di dalam Kristus itu absolut mutlak. Amin. Ya, jadi ini cuman main game ya. Ini poinnya. Saya bacakan ini kesaksian Pastor Prince juga kan, tadi si Max ya. Saya bacakan aja deh, halaman 177. Seperti yang saya sampaikan dalam bab sebelumnya, iblis tahu cara menggunakan kata ganti personal untuk memperdayai Anda. Alih-alih mengatakan kepada saya, kau telah melakukan dosa yang tak terampuni. Tapi saya terus mendengar dalam pikiran saya, aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Ya, karena saya mempunyai keyakinan yang salah atau kepercayaan yang salah. Jadi gini, saya sudah melakukan dosa yang tak terampuni. Itu kepercayaan yang salah itu ya. Jadi dikatakan gini. Dan yang salah bahwa orang percaya dapat melakukan dosa ini memperkuat kebohongan iblis di benak saya atau di pikiran saya. Saya dapat mendengar pikiran-pikiran seperti, aku telah menghujat Roh Kudus, dan aku telah melakukan dosa tak terampuni. Aku telah gagal dan mengecewakan Tuhan. Iblis selalu menggunakan kata ganti aku. Meskipun selama ini iblislah yang menanamkan imajinasi keliru ini dan mendorong pikiran-pikiran penghujatan ke dalam benak saya. Ketika saya sedang berdoa kepada Tuhan, pikiran yang keliru itu dan kadang vulgar ini terlintas, dan respon saya adalah, ya Tuhan, ada masalah apa denganku? Aku orang Kristen, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Pada saat lain iblis menaruh di kepala saya tuduhan-tuduhan seperti, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Atau ke orang sakit macam apa kau ini? Bagaimana kau bisa berpikir pikiran kotor terhadap orang itu, dan kamu masih menyebut dirimu orang Kristen? Pernahkah Anda mengalami hal ini?
Musuh adalah ahli dalam memasukkan pikiran ke dalam pikiran Anda. Kemudian mundur dan datang lagi ke dalam pikiran Anda sebagai orang yang legalistik, agamawi, untuk menyalahkan Anda atas pikiran Anda yang ia telah tanamkan di benak Anda. Saudara, itulah jahatnya. Kita sudah belajar ya bahwa kasih karunia itu memang skandalos. Kasih yang nggak masuk akal memang ya. Jadi hyper yang di luar hikmat manusia. Makanya iblis pakai seolah-olah sisi yang baik gitu. Ya kamu orang Kristen begitu. Masa orang Kristen marah-marah? Masa begini, masa begitu. Terus pakai kata aku lagi. Ya, jadi tuduhan itu terpelihara. Hati nurani kita selalu tertuduh. Dan kita pikir kita lagi. Ya, jadi kuncinya ini di dalam buku ini dikatakan gini, memisahkan pikiran-pikiran jahat yang ditanam iblis, ya, karena yang dia tanami itu setiap ikatan kecanduan dimulai dari pikiran tadi yang nggak benar, ya. Nah sekarang gini, kita diajarkan tadi kan kita bicara tentang peperangan rohani di dalam pikiran, berarti kan? Ya ini penting saudara. Saya dan orang udah di dalam gereja biasanya udah diajarin peperangan rohani, tengking. Ntar di gereja lagi ibadah, oh kita mari kita perangi iblis. Ya dalam nama iblis kita bla bla bla. Iblis fokusnya. Belum nanti ya Pak, doa keliling, doa peperangan, keluar sana, cari-cari iblis, fokusnya iblis. Nah kita baca ya, Yakobus 4 ayat 7. Kenapa kita dibilang kita ini pemenang lebih daripada pemenang? Sudah menang. Ya, kita nggak baca itu kalau yang Roma 8 ayat 37 ya, saudara bisa lihat sendiri. Kita ini peperangan milik Tuhan. Berarti apa? Ultimate, pasti menang. Sudah menang. Iblis sudah dikalahkan. Kepalanya sudah diremukkan, diinjak. Habis. Ya peperangan bukan milik kita. Tapi Pak, ini Pak, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis bukannya kita samperin iblis, saudara. Kita tunduk kepada Allah. Artinya apa? Tunduk kepada firman. Kepada kebenaran. Sama tuh dengan Efesus 6 ayat 10. Kenakan selengkap senjata Allah. Itu artinya apa? Kita tunduk kepada kebenaran Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu tunduk kepada Allah. Jadi kalau iblis keliling dari luar mau menyerang kita, lawan artinya apa? Kita berdiri teguh, saudara. Tahu nggak Pak, lawan Pak? Ya kita baca aja dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar bahwa saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sadar. Pi, udah gak bisa napas, Pi. Bilang jantung Kristus, paru-paru Kristus. Masih gak bisa napas. Ayo kita jalan. Jalanin aja. Ya dikasih uap. Dikasih oksigen lagi, ya dikasih obat, bla 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 bibi, semuanya jadi berkat, semua jadi berkat, semua jadi berat. Kita jalanin aja, ya jalanin, kita lihat. Nah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang bisa ditelan? Dia tungguin ngomongannya dong. Mati gua hari ini, ya ngomongannya tuh, kayak misalnya kayak begitu. Ya, stres dah gue. Atau apalah. Dia berkeliling. Saudara bayangin gini. Kalau iblis bisa langsung caplok, ngapain dia keliling-keliling? Caplok dulu nggak? Orang kita nggak lihat dia lihat kita misalnya. Dia nggak bisa caplok saudara. Makanya ditulisnya dapat menelannya. Nah lawannya gimana? Ayat 9. Lawannya dia dengan iman yang teguh. Iman apa Pak Melki? Ya kebenaran iman. Kebenaran hadiah. Oh. Tubuh saya tubuh berkualitas. Hidup berkualitas. Ya tapi Pak kalau nggak tahu, makanya denger. Sampai ngelotok dalam hidup kita. Dengerin lagi, kasetnya bisa dengerin. CD-nya bisa didengerin.
Jadi kita tuh real ini. Real. Lawannya dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, orang Kristen, orang percaya, orang di dalam Yesus di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Case yang sama. Iblis berusaha keliling-keliling mau nipu. Terus lawannya gimana Pak Melki? Berdiri teguh. Efesus 6 itu juga bilang gitu kan. Karena itu berdirilah tegap katanya. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan beritakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Semua itu adalah kebenaran-kebenaran. Maksudnya Pak, ikat pinggang kebenaran, ya kebenaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mati lu, gue bunuh. Nggak bisa, lu nggak bisa bunuh gue. Ya saya bilang kami Bu Lili, dengan panjang umur kukenyangkan engkau, kuperlihatkan Yesua kepadamu. Tuhan menjanjikan long life. Ya tapi kalau jantungnya bocor nggak enak. Ya betul. Tuhan memberikan dari kita embrio sampai umur segini, Tuhan yang menjaga jantung kita. Tuhan yang membuat terus berdetak. Karena ada Yesus di dalam kamu, berarti kamu memiliki jantung Yesus. Sombong Pak, begitu bukan sombong. Itulah menerima, itulah kasih karunia. Kadang-kadang musuh tuh pakai jurus begitu, saudara. Ya kamu nggak layak. Ya karena saya nggak layak, saya qualified. Pokoknya kita nggak akan kalah kalau di dalam Yesus. Apa Melki curang apa-apa pakai Yesus? Yesus aja nggak bilang saya curang. Yesus kepala saya tubuh. Amin. Ini bukan sombong, saudara. Ini berdiri teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Ya jadi kalau iblis tuh godain dari luar gitu ya, dengan baru Bible study. Lihat istri udah ngap-ngapan kayak begitu. Mau masuk rumah sakit kita bayarnya pakai apa? Nanti begini gimana? Nanti begitu gimana? Nanti begitu bagaimana? Saudara, satu-satunya yang kita lawan, iblis itu gimana ngelawannya? Pastor Pir ilustrasikan gini, kalau perempuan cantik lewat di tengah-tengah tukang bangunan, tukang-tukang bangunan yang istirahat, sweet gitu ya kan? Nggak tahu kalau perempuan lebih ngerti kali. Ya. Adalah perlawanan yang paling nyakitin terhadap yang gangguin dari luar adalah diacuhkan, saudara. Ya, adalah bukan meresponi marah-marah. Sebaliknya, jalan aja lewat. Tenang, rest. Teduh. Itu peperangan rohani, bukan teriak-teriak tengging-tengging, saudara. Apa lo? Wah, ketawain, saudara. Jadi saya selalu bilang gini, kalau bilang gini, Melki, sini lo lawan gue, lo berantem. Lawan lo udah kalah. Kalaupun mau isengin dia gitu. Sini lo, sini. Gue buat apa ngelawan lo? Lo udah kalah. Benar saudara. Ya, dia sudah kalah. Kalau kita di dalam ruangan gelap, gimana ngalahin kegelapan? Ya nyalain aja lampu. Kalau kita melewati, ya anggap aja lembah kekelaman kemarin. Jumat, ini udah Jumat lagi kan? Ibu Lili pulang, udah hari Kamis ya. Kemarin ya. Rabu. Sampai lupa dia udah jalan-jalan terus soalnya. Ya. Anggap aja lewat udah gitu. Nggak ada masalah. Ya, jadi jawabannya itu sangat mudah. Nah, saudara mau yang mudah mau yang susah? Kebenaran saya adalah pribadi Yesus. Katakan, kebenaran saya adalah pribadi Yesus. Ya, Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kebenaran saya adalah Yesus gini. Ngalamin kan? Nggak bisa napas. Bilang jantung Kristus, kesehatan Kristus. Kristus adalah kesehatan saya. Mati lo, nggak bisa mati. Ya, ada Zoe life dalam jantung saya. Dalam setiap sel jaringan anggota tubuh saya. Ya Pak Melki masa nggak pakai, saudara. Berdiri teguh aja gitu. Ya saya sampaikan, betul ya, dari mana-mana akan ada informasi yang macam-macam. Maksudnya baik lah.
Terus bilang, Ci, makanya kalau makan begini, makanya kalau begini, ntar harus begini, ntar begini, ntar begitu. Semua hikmat dunia kebanyakan juga. Ya saya bilang, Lih, kalau kamu drive-nya nanti ketakutan masuk rumah sakit lagi, terus bikin BPJS misalnya gitu. Karena nanti takut supaya uangnya gini, uangnya gitu. Emangnya mau masuk rumah sakit lagi? Oh, nggak mau, nggak mau. Nggak mau. Lah lebih baik begitu kan? Ya tapi Pak, kalau nggak pakai tapi. Ya, yang sudah lewat, faktanya yang sudah lewat. Saya ngomong belak-belakan kepada saudara-saudara dan saudara saya. Saya nggak malu ngomong gini. Sekalipun saya nggak punya uang, Tuhan selesaikan semua. Saya ingat waktu siaran juga sama. Waktu saya harus melalui, siaran harus dioperasi gini. Selesai hari Minggu lahir, hari Minggu pulang, semua keuangannya diberesin sama Tuhan. Ada orang, Pak udah dibayar Pak, main pergi aja dia. Ya, nah, tapi kan pokoknya gini saudara. Semua supply tetap sama ya. Yesus tuh sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bacalah ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang lalu, orang buta melihat nggak? Orang mati bangkit nggak? Orang kusta sembuh nggak? Demikian sekarang. Amin. Orang lumpuh jalan nggak? Jalan. Yesus nggak berubah. 5 roti 2 ikan memberdayakan 5.000 orang. Apa Tuhan kehilangan resepnya? Enggak. Hari Minggu kita dengar gitu ya. Resepnya bikin mana gitu turun tiap hari. Waduh, hilang Mel resepnya. Jadi nggak bisa lagi nih. 2023. Nggak bisa. Yesus sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jangan sampai tertipu gitu. Intinya gini, jangan sampai tertipu. Poinnya gitu yang saya mau sampaikan. Ini terlalu simpel soalnya gitu. Tuhan Yesus sama ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Daripada kamu pikirin nanti kalau masuk rumah sakit lagi, di depan nanti masuk rumah sakit lagi, nanti bayarnya gimana, enak punya BPJS punya gini. Saudara, sekali lagi ya, saya bilang nih, sama Mika juga saya bilang, semua sama anak-anak. Saya nggak anti orang punya asuransi. Saya belajar kita sebagai di bawah kasih karunia. Bahwa kebergantungan kita jangan ngomong soal duit, soal segala hal kepada Yesus. Karena Yesus segalanya. Itu poinnya, saudara. Kalau sudah, ya tapi kalau nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli apa-apa loh Pak Melki kalau nggak punya BPJS ya bikin aja. Pasti bikin aja. Ya terserah aja, bikin aja. Tapi bukan itu yang kita bergantung. Jangan sampai dia tertipu ya. Rasul Paulus mungkin cuma bilang gini, ayat 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau ya aku khawatir lagi, dia bilang ya. Ini ketakutan, kekhawatiran Paulus. Kalau pikiran kamu, sekali lagi ya, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kita udah belajar ya, ketaatan Kristus. Itu yang sejati. Amin. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Orang Hawa sudah diciptakan, Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia udah kasih Shekinah glory itu. Kalau dia ketemu apa? Gajah mamut yang gede. Gajah itu udah lihat, dia udah udah Shekinah glory. Saudara, saya jelasin ya, kan semua orang kalau yang jadi orang Kristen dari kita sekolah minggu mungkin ya, bahwa Adam dan Hawa itu telanjang gitu, dan mereka nggak malu. Emang ditulis begitu? Ya itu cuman supaya saudara dan saya jelas aja, dia nggak punya baju seperti kita baju gini. Tetapi dia dikasih baju Shekinah glory, saudara. Baju kemuliaan gitu. Baju dilingkupi gitu. Apa tuh? Aura. Bukan aura, apa sih? Radian gitu ya semua. Ketika mereka jatuh dalam dosa, emang itu hilang. Oh, Pak Melki ngarang-ngarang. Saudara baca aja nanti kalau itu di Mazmur 8. Kemuliaan Tuhan itu melingkupi dia. Bukan telanjang-telanjang. Ya karena
Karena nggak pakai baju kain kayak kita gini atau baju begini, ya disebutnya telanjang. Tapi sebenarnya mereka itu Shekinah Glory ya nggak malu. Tapi waktu telanjang ya nggak ada itu hilang, ya bener-bener kulit doang begitu, makanya malu. Dan dosa itu membuat malu. Nah, karena diperdaya, saudara. Sekali lagi ya, abaikan. Ya. Jadi iblis itu mencoba menipu kita aja. Ya, sakit kan lo? Mungkin sakit lo ngomong-ngomong lagi. Kebanyakan ngomong tuh Pak Melki. Ya, katanya kesehatan Kristus. Mungkin sakit. Saya selalu bilang loh, saudara. Ketika saya sakit, saya bilang Kristus kesehatan saya. Kemarin sekali lagi tuh mau pertandingan lari nih, terkilir gitu. Tetap saya bilang Kristus kesembuhan saya. Saya 120% lebih kuat sebelum terkilir. Karena saya mau pertandingan. Mau ikut ultramaraton lagi nanti Maret. Ngarang-ngarang enggak, saudara. Dari luar apa? Ya, terkilir lagi. Ya, udah umur berapa lu, Mel? Saya nggak mau denger. Ya, saya denger aja gitu maksudnya. Tapi saya nggak mau tahu. Saudara paham? Ini bukannya ngejago, saudara. Ini saya ceritakan real. Ya, main game dari musuh itu cuman itu aja. Permainan di pikiran. Ya, makanya disebut kelicikan. Hawa-hawa. Tuhan tuh pelit. Dia tuh menahan sesuatu kepada kamu. Udah, nggak kurang apa-apa kok. Ya, makanya Tuhan mau di pikiran itu metanoia, ya, berubah. Bukan berubah ikutin dunia. Gara-gara masuk rumah sakit kemarin, sekarang Ibu Lili misalnya, jadi pikirannya sama kayak dunia gitu. Wah, nanti udah tua, udah sakit jantung, nanti makan obat terus, nanti begini, nanti tergantung sama obat. Nanti hidupnya, wah tambah bahaya nih, dikit-dikit bisa sebentar, bisa mati nih. Bukan begitu, saudara. Berubah. Dan berubah itu, pertobatan itu, yang kita masukin sekarangnya di mindset itu bukan, aduh si orang berdosa, nangis-nangis, keluar air mata, air hidung. Bukan, saudara. Ya, pikiran yang benar itu tadi. Pikiran yang benar yang menimbulkan pertobatan yang sejati. Mindset berubah. Ya, jadi bagaimana Tuhan menilai pikiran kita? Percaya yang benar. Tuhan lihat kan? Ya bukan sombong, ya memang saya damai sejahtera aja gitu. Nggak sayang lo sama istri lo, bukan, saudara. Justru kita mikir gitu. Kalau ikut-ikutan menekan, mengkhawatirkan, udah tahu, khawatir itu memencet saluran dari surga. Saluran kesembuhan, saluran pemulihan. Ya ada sih cemas-cemas gitu. Tapi balikin lagi, lempar kepada Tuhan. Ayo kita jalin, ayo anterin. Pipi pijitin. Kan selesai. Ya, coba Keluaran 28 ayat 36. Ini yang saya nggak punya gambarnya ya. Jadi imam besar itu ada patam namanya di dahinya ya. 36. Juga harus engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkan. Diukirkan seperti meterai. Kudus bagi Allah, kudus bagi Tuhan. Nih, di dahinya imam besar pertama Harun kan. Kudus bagi Tuhan. Ayat 38. Patam itu haruslah pada dahi Harun. Ya, ada kayak semacam bando tuh ya. Bando ya. Dan tapi dari tadi emas. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni segala persembahan kudusnya. Terus, maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka.
Nah itu tuh gambarnya tuh. Ya, ada emas kan di dahinya kan? Imam itu kan? Tuh ada tulisannya tuh. Kudus bagi Tuhan. Sekarang pertanyaan satu. Siapa imam besar kita? Imam besar agung disebutnya. Yesus Kristus. Yesus Kristus di surga nggak pakai pakaian begini. Ini gambaran bahwa betapa kudusnya Tuhan. Ya, dan itu kita. Kepala, baju, semua ada artinya. Ya, kita udah belajar tadi itu yang penutup dada semua. Kita ada di dadanya. Kasihnya. Ya, imam besar agung kita, Kados leh Yahweh. Ya, dia selalu pikiran kita selalu diterima oleh Tuhan. Selama-lamanya dia imam besar diterima. Jadi gini, selama imam besar kita pikirannya diterima, dan itu sudah pasti karena itu Yesus Kristus imam besar agung kita. Selamanya sampai kapanpun Tuhan menilai pikiran kita sama seperti Kristus. Itu hebatnya, saudara. Ya, Yesus sempurna kudusnya, demikian kita, Tuhan memandang pikiran kita sempurna di dalam Kristus. Makanya tanpa ragu, tanpa bimbang, saya katakan, kamu memiliki kesehatan Kristus. Mau nggak terima? Mau. Kekuatan Kristus, hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus, penebusan Kristus. Tadi Pak Budi doa, ditebus dari segala kerusakan, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit. Apakah saya melihat orang tergeletak ngap-ngapan gitu, dikasih obat, dikasih infus, terus kita jadi takut gitu ngomongnya. Aduh, diampuni segala dosa, disembuhkan. Buktinya sakit nih di depan mata sakit. Enggak, saudara, tetap ngomong. Tetap deklarasi. Ayo nih, sakit pi, disuntiknya di perut. Ayo, semuanya jadi obat, semua jadi berkat. Gak apa-apa praktek, saudara ya, sekalian lah. Mungkin karena kita sedang bicarakan bab yang ke-11 ya sekarang ya, tentang peperangan ini, ya udah tuh sekalian Melki tuh alamin. Ya. Nggak mau dong aku sakit, kata Lili. Ya nggak mau, memang jangan udah. Kalau nggak mau, bilang Yesus sehat, saya sehat. Biar jadi ingat. Wah, Tuhan izinkan gitu Pak Melki. Enggak. Pokoknya Tuhan menebus. Tuhan menebus saudara dan saya. Amin. Ayat terakhir, pikiran Kristus ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Ya, benar ya benar, saudara. Semua yang mulia. Ya, masuk rumah sakit mulia enggak? Semua yang adil. Ya. Itu bunuh orang tuh ada. Sekarang ada lagi zaman apa lagi? Anak pejabat gebukin orang. Jadi masalah, sombongan-sombongan aja. Enggak, kita nggak punya pikiran yang itu. Kita memiliki pikiran yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Semuanya positif nggak? Apa ada, pikiran cabul, pikiran nggak benar? Nggak ada, saudara ya, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Pikiran siapa? Ya pikiran Kristus. Kudus bagi Allah. Kudus bagi Allah. Amin. Ya, jadi saudara, sederhana sekali firman Tuhan, ya. Kita udah tahu musuh itu udah gak bakal menang lawan saudara kalau gitu. Ya, saudara kayak kemarin saya kan, udah kejadian nih, karena udah kejadian terkilir, saya bilang tambah kuat saya kakinya, 120% lebih kuat. Kapan mau menangnya dia? Si Melki malah kuat, bukannya tambah jadi kakinya jadi gimana gitu. Ya, saudara, paham? Ya, jadi nggak usah takut, apapun juga, ya. Nanti lu nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa keluar. Bayar, saudara. Beres, sudah Tuhan beresin semua. Amin. Ya, dan jujur ya, dari orang-orang juga yang nggak masuk akal saya lah, ya kan. Dan itu ya udah. Saya bilang cuma bener ya, Tuhan sediain semua. Jadi bukannya bergantung, bukan nggak boleh punya BPJS, bukan nggak boleh punya asuransi, bukan ya. Tapi Tuhan bukan sediakan gimana aja gitu. Pokoknya itu yang Tuhan izinkan, yang saya lihat gitu ya, bahwa Tuhan supply gitu. Tuhan izinkan supply, bukan izinkan penyakit, bukan izinkan yang buruk. Ya, Tuhan izinkan supply. Amin.
Ya, saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara bilang, wah enak banget jadi orang Kristen. Segala-galanya menang, pokoknya menang, lebih daripada pemenang. Ya, dan itu kayaknya ngomong sih enak aja. Enggak, bukan enak aja. Ini kebenaran. Real life. Kehidupan yang benar. Ya, saudara berkata, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara sudah mendengar ya, bahwa keselamatan dalam Yesus itu bagi semua orang. Saudara ikuti saja saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan saya memiliki kemenangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.